warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat malam. Ya, hari ini hari Rabu, tepatnya malam Kamis 7 Oktober 2020. Saya berkunjung ke rumah sahabat saya yang juga salah satu pemerhati pusaka, pencinta pusaka dan penggiat budaya. Beliau akrab disapa dengan Pak Wahyu atau Wahyu GPBM untuk akun media sosialnya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita kenalan dulu dengan beliau. Silahkan. Iya, makasih banyak, Om Haidin. Perkenalkan, nama saya Wahyu Munandar, akrab dipanggil Wahyu. Saya juga salah seorang akademisi di Universitas Megareski, Makassar, dan tergabung di komunitas Galeri Pusaka Bugis Makassar atau GPBM. Seperti baju yang saya pakai ini malam diketuai oleh Pak Bahrun. Kedatangan saya ke sini memang ingin melihat koleksi-koleksi pusaka dari beliau, dan untuk malam ini kita akan melihat koleksi Badi Makassar milik beliau. Sebelum kita lanjut ke sana, saya ingin bertanya beberapa hal dulu ya. Setelah sekian banyak koleksi ini yang dimiliki, tetapi kira-kira mungkin bisa diceritakan awal ceritanya sampai bisa suka pusaka, atau sejak kapan pertama mengenal pusaka? Sejak kapan saya suka mengkoleksi? Ya, mulai mengkoleksi berarti ya? Tepatnya itu sekitar 2013-2014, yang bertepatan saya bergabung di komunitas Galeri Pusaka Bugis Makassar itu. Dari situ punya banyak kenalan, punya banyak teman, saling bertukar pikiran, akhirnya suka satu mau yang satu, akhirnya lama-lama jadi banyak. Berarti banyak dari pengaruh teman pertama, pergaulan teman waktu itu sekitar 2013. Iya, 2013. Itu mungkin mulai mengenal lebih jauhnya mungkin ya. Iya. Tapi kalau mengenal tentang Badi sejak kapan? Kalau tentang Badi ya dari dulu sebenarnya. Saya diperkenalkan. Jadi ada satu bilah Badi yang diberikan oleh orang tua bapak, dan sebilah tombak yang menjadi pusaka keluarga. Seseorang. Iya, menjadi pusaka keluarga. Dari situ saya tertarik. Tertariknya saya ternyata dalam sebilah Badi itu, selain bendanya, juga makna-makna tentang kehidupan, filosofi dari itu juga ada. Dan sangat mempengaruhi perilaku kita dalam bermasyarakat. Jadi memang betul, dalam sebilah Badi itu banyak mengandung filosofi, yang mana filosofi dalam pusaka itu atau Badi itu kita terapkan dalam keseharian kita, insya Allah itu akan mengarahkan kita ke hal-hal yang positif atau hal yang baik. Mungkin bisa diceritakan pusaka pertamanya apa? Yang paling pertama? Pusaka pertama selain dari yang diberikan orang tua, jadi 2006 itu saya KKN di daerah Goa, Kabupaten Goa, tepatnya di Kecamatan Parangloye. Kebetulan di dekat tempat saya KKN, sekitar tempat saya KKN, saya berkenalan dengan salah seorang pandai besi atau pandre. Pandai, namanya Pandre Tiro. Dan besi atau Badi yang pertama dibuatkan saya pada tahun 2006 itu adalah ini. Saya dilihat bentuknya, rancang bangunnya, jenisnya masuk luwu. Bentuknya bentuk seperti Badi luwu, laca luwu. Tebal, kokoh, tetapi yang unik adalah dibuat di daerah dataran tinggi Kabupaten Goa. Bahan Goa berbentuk Badi luwu. Betul, iya. Saya pada saat itu berinisiatif karena saya memang ingin sekali dibuatkan khusus untuk saya, karena memang pada saat itu memang belum memiliki. Jadi Pandre menanyakan saya namanya siapa, orang tuanya, asal daerahnya dari mana. Lalu ya jadilah seperti ini. Berarti sebelum dibuatkan ada ditanya dulu. Iya. Mungkin pengenalan kepada yang calon pemiliknya mungkin. Iya, betul. Dan saya pikir itulah mungkin hal-hal tak benda yang
Pandre titipkan melalui doa dan harapannya sehingga dalam body ini. Ya, sehingga jadilah seperti ini. Berarti itu adalah sisi spiritualnya juga. Betul. Ini kan di tempat di gua. Iya. Terus ciri khas gua kan juga body lempu batang. Iya. Nah, sementara ini kita lihat lacaknya berbeda dengan body lempu batang. Apakah ini request khusus bentuknya begini atau bagaimana ceritanya? Tidak. Jadi ya seperti tadi yang saya sampaikan, Pandre hanya dari pengetahuan itu asal saya, data-data diri saya, lalu dia kemudian dari wawancara itu, dari data itu, lalu dia mengatakan bahwa terimalah sesuai dengan apa yang jadi, yang diberi. Jadi tidak boleh jangan merequest atau meminta khusus lacak khusus ukuran khusus, tapi seperti inilah jadinya. Berarti Pandre lah yang lebih tahu apa yang cocok untuk kita waktu itu. Nah, selama mengkoleksi besi ini, apa mungkin pernah menemukan hal-hal yang menarik? Mungkin dari koleksinya atau perjalanan mengumpulkannya atau bagaimana? Iya. Jadi saya kira sama mungkin dengan kolektor yang lain, dan begitu pula juga dengan Bang Aidil. Seperti bagaimana mengumpulkan beberapa koleksi ini juga tidak membutuhkan budget, tidak sedikit, tapi itu relatif. Ya, betul. Karena seiring dari perkembangan saya aktif di komunitas, dan kita sering berkolaborasi dalam membuat kegiatan seperti pameran, workshop, seminar dan lain sebagainya. Dari situ pengetahuan tentang ini tuh kemudian bertambah, dan kita punya kebiasaan kalau misalnya salah satu koleksi yang kita miliki itu sering dibarter atau sering dipertukarkan sama lain. Itu mungkin dia punya sesuatu yang lebih disukai di kita dari kita, belum dia sebaliknya. Ya betul, belum dia punya, begitupun sebaliknya, cocok, sepakat ya kita jadi bertukar. Berarti kesimpulannya hal menarik, artinya dalam dunia pusaka ini kita bisa menambah banyak teman dan itu semua kalangan. Artinya di situ tidak memandang strata sosial, pendidikan, latar belakang apapun. Betul. Yang jelas klik sama-sama suka pusaka, semua bisa berlanjut. Oke. Nah, ini mungkin sedikit lebih dalam lagi pertanyaannya. Masih perihal koleksi, mungkin sudah cukup banyak koleksinya. Bagaimana tanggapan keluarga, mungkin istri dalam hal pusaka, karena kan kita berbicara budget ini kan pasti ada budget khusus. Kira-kira apa respon atau tanggapan dari istri? Awalnya kurang respon terhadap mobil. Ya biasa. Biasa, persoalan itu lumrah. Tapi kemudian setelah melihat sepak terjang saya, melihat aktifnya saya, ada banyak hal-hal positif yang kita lakukan, yang hadir dari kegiatan ini lewat ini, sehingga saya jelaskan bahwa ini sebenarnya adalah hanya sebuah media, tapi yang paling penting dalam dalam dunia ini, hobi ini adalah bagaimana kita memperluas link, mempererat silaturahmi, tidak hanya kepada sesama penggemar, tetapi kepada pemerintah, pihak kepolisian, budayawan dan lain sebagainya. Lebih luas. Betul. Ya, lebih luas. Dia hanya tidak terpaku sama. Jadi silaturahmi kita lebih banyak dan lebih banyak. Oke. Nah, sejauh memiliki koleksi ini, mungkin ada jenis body tertentu atau pamor tertentu atau pusaka apa yang masih diburu karena belum dimiliki saat ini? Karena malam ini temanya body Makassar, body Lompo Batang. Dari beberapa jenis yang saya miliki, seperti yang di bawah ini tadi saya perlihatkan, ini body Campagaya. Body Campagaya ada taeng, ada body taeng. Ini mungkin sebentar kita shoot satu-satu ininya. Satu-satu nanti. Ada Panjarungan.
ada Panjarunga, ada Manuju, ada Kampung Batu, dan ada Lengkok Bulo. Ini beberapa perwakilan model yang saya miliki. Tapi ya namanya hobi ya, untuk tingkat kepuasan saya kira itu relatif. Dan kalau ditanya apakah masih ada yang ingin dimiliki, ya tentu saja masih, ternyata masih banyak ragam, masih banyak jenis yang saya belum miliki, seperti beberapa jenis badi atau pusaka dari daerah Takalar atau Galesong dan sekitarnya. Itu saya belum punya. Saya cukup tertarik karena dari segi ukuran itu ternyata badi-badi dari daerah Takalar, Galesong itu ukurannya panjang-panjang, besar. Dan beberapa koleksi teman saya yang ini yang saya lihat memang materialnya pun juga tidak kalah bagus ya. Berarti pamornya juga bagus. Mungkin sudah cukup banyak pertanyaan saya. Mungkin sudah waktunya untuk kita melihat bagaimana. Mungkin sudah tidak sabar, simak terus. Ya, inilah dia pusaka Badi Makassar milik Pak Wahyu. Ya, kita boleh mungkin melihat mulai dari yang pertama. Silakan Pak Wahyu dibuka, diperlihatkan. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama ini salah satu koleksi saya. Jenisnya Badi Campagaya. Bisa kita lihat dari aksesorisnya. Berbahan perak dengan ukiran-ukiran dan simbol-simbol. Ini kasus peraknya buatan baru atau bawaan pertama? Buatan baru. Ini sekitar 2 tahun yang lalu dibuat. Nama pengrajinnya Pandre Ali Denserang yang tinggal di Jalan Pampang 1. Ya, bisa mungkin diceritakan kayu-kayu yang dipakai? Dari panggulunya atau gagangnya berbahan santigi dengan jenis panggulu pasole, ya masuk pasole. Yang kedua kalasaknya ini berbahan perak, terus banuangnya dengan bahan kayu campaga. Berarti memang kayu campaga sangat identik digunakan pada Badi Makassar ya. Iya, sangat umum. Iya. Dengan tabu-tabu perak karya Pandre Ali Denserang. Oke, kita sudah bisa lihat isinya. Baik, kita buka. Wih, mantap. Cantik lacaknya. Ini jenis Campagaya, Badi Campagaya. Perutnya yang membuncit dan cenderung di tengah. Dan memang beberapa Badi Campagaya tidak semua dipatok harus betul-betul di tengah. Ada yang memang sedikit agak ke depan. Betul, iya. Oke, ini sisi sebelah kanan. Bisa dilihat. Iya. Ada bunga celanya nih. Ada pamor bunga celanya, ada urat talasaknya. Iya. Terus ketandaan mungkin agak abstrak, ini bisa kita lihat. Jadi ini ketandaan seperti pakado, orang pakai. Iya, seperti kail. Mungkin karena pengaruh jarang sekali dibersihkan atau jarang sekali ditompang. Terus di sisi sebelah kiri ada timpak lajah ini. Iya. Dan beberapa pamor urat talasa. Dari segi bajanya kita lihat dari pangkal sampai ujung masih utuh. Betul, ya. Jadi kalau kita perhatikan pamornya ini dato-dato, banyak susunan lipatan dan juga material yang bukan hanya satu bahan. Iya, betul. Jadi menghasilkan warna-warna yang berbeda. Ini urat talasanya paling kelihatan ini. Iya. Ketebalan
ini punggungnya berpamor. Jadi ada badik Makassar yang di punggungnya itu terdapat baja, jadi baja yang tajam paling bawah itu naik sampai ke atas di punggung. Ada juga yang pamor yang terdapat pada punggungnya. Dan di sini kelihatan banyak lapisannya Pak ya. Iya. Menandakan ini tempahan pada saat dibikin layernya atau susunannya itu sangat banyak. Iya. Nah, ini pasti salah satu koleksi spesialnya juga nih. Iya betul. Yang kedua mana dulu ya? Nah, ini dulu. Sepertinya saya belum pernah lihat di sini pas sudah. Ini sama rasnya lompok batang, tapi dari ciri yang ini badik ini dedet taing. Jenisnya lacaknya dedet taing. Varian badik Makassar jenis dedet taing. Ya. Pertama dari tampilan panggulu ini kayu berbahan santigi barik. Ini ada sedikit cacat yang alamiah dari faktor usia. Ya, dari apa namanya, dari kayu itu sendiri. Saya memang tidak tutupi, saya biarkan saja, tapi tetap kokoh. Yang kedua, jenis panggulunya masih bawaan. Panggulunya sama ininya sudah diganti karena memang saya mendapatkan bilahnya itu bilah tok, tidak. Bisinya telanjang belum. Iya, betul. Pakaiannya. Oke. Yang kedua, kalasanya berbahan perak dengan motif ukiran bunga tonjong. Bunga tonjong. Iya. Atau apa bahasanya, bunga teratai. Bunga teratai. Oke. Banuannya dari Campaga Bari atau Cendrana bahasa Indonesia, betul. Dengan ada beberapa pasak, ada 1-2 di bawah juga, di sini sebenarnya ada pasak. Yeah. Pasak itu teknik penggunaan pada Banuang teknik dulu. Jadi dia menggunakan lem, dia menggunakan pasak sebagai pemancing. Betul, ya. Terus ini aksesorisnya, tabu-tabunya dari bahan perak juga dengan ukiran motif bunga tonjong. Bunga tonjong juga. Berarti senada dengan Banuangnya, sumpahnya. Iya. Oke. Jadi ukurannya tidak terlalu panjang, bisa kita lihat. Ini sekitar, cakep ya. Dari material ini sudah kelihatan memang bahan-bahan yang digunakan untuk badik ini bahan-bahan pilihan. Iya, betul. Ini kalau kita perhatikan dari guratan pamornya, ini sebenarnya kalau kita raba ini timbul, tidak merata. Tidak merata. Nah, jadi bisa kita lihat ini ukurannya juga tidak terlalu panjang. Kalau dari ini mungkin bisa teman-teman bisa dapat gambaran dari ukurannya. Iya. Terus lacaknya lebih mendekati dedet taing. Kenapa saya katakan dedet taing? Pertama dari cirinya, dari rancang bangunnya, itu membentuk lacak atau model seperti buatan daerah taing. Ya, dedet taing. Itu dari lehernya. Ya, satu jelas. Dari leher atau kalonna. Lehernya kecil. Terus pamor yang memang dari pangkal sampai ujung yang tidak putus. Iya. Terus dari selain rancang bangun material, jadi ketika kita melihat ini memang dibentuk atau dibuat dari beberapa jenis material yang berbeda. Yeah. Ada beberapa macam sehingga membentuk guratan-guratan pamor yang abstrak seperti ini. Kalau istilahnya kita dato-dato. Ya, betul. Ya, dato-dato. Nah, dari material ini membentuk pamor dan guratan pamor ini kalau kita pegang sebenarnya ini timbul-timbul. Nah, timbul-timbul inilah yang mungkin sebagian besar mendefinisikan ini urat tallasa. Urat tallasa. Dan dengan material memang dia menyala. Iya, betul. Hidup. Iya, betul. Ini kalau kita sudah tompang kena air jeruk, kena sedikit perlakuan itu menyala. Kelihatan. Mungkin bisa lihat sebelahnya. Sisi sebelahnya bisa kita lihat. Wah, tidak kalah cantik juga sebelahnya. Ini termasuk masih utuh sekali ini. Iya, betul. Ada
pamor atau bahan bunga garamnya di situ atau? Ini kalau kena air jeruk akan kelihatan pamor bunga celai. Bunga celainya. Iya. Jadi pamor bunga celai itu sangat familiar di Badi Makassar, Badi Lombok Batang. Mungkin bisa lihat punggungnya. Nah, ini punggungnya. Ini kalau kita perhatikan lebih detail, ini sebenarnya ada urat talas dari pangkal sampai ujung. Nah, ini kalau kita raba memang kelihatan terasa ini. Baik, ini saya kira cukup. Ini perwakilan Taeng. Iya. Ini Panjarungan ini kebetulan Panjarungan ini Badi anak saya yang kedua.